too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. And it hurts as I bleed for you, cry for you. Oh, let me bleed as I bleed for you, cry for you. Oh, let me bleed. Let me Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Semprultek Teknologi Sempro. Video kali ini kita akan unboxing sekaligus kita akan review mouse dari Fantech. Fantech ini adalah salah satu brand lokal, teman-teman. Nah, mouse ini adalah mouse makro Fantech Crypto VX7. Jadi mouse ini sangatlah murah, teman-teman, di kelasnya karena si Fantech ngasih harga di official store-nya itu sekitar 100.000, teman-teman. Bahkan kalian bisa dapatkan harga di bawahnya, tergantung kalian di mana kalian belinya, teman-teman. Nah, sebelum kita bahas ini mouse lebih lanjut, aku mau ngasih kalian untuk klik tombol subscribe di bawah ya. Jangan lupa bunyikan loncengnya, teman-teman, karena gue bakal upload setiap harinya. Nah, si Fantech ini memberikan harga yang sangatlah murah, dan harga ini worth it apa tidak sih untuk dibeli, dan fitur apa aja sih Fantech mau ngasih di mouse yang kere-kere hure ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kita bahas untuk box depannya dan kita akan bahas untuk dalamannya juga. Langsung aja kita ke videonya, let's go. Mouse ini memiliki dimensi warna hitam dengan sedikit doff ya. Sebagai informasi aja ya, kini hadir ada dua pilihan warna, yaitu warna putih dan warna hitam. Untuk unit yang kita beli kali ini adalah warna hitam. Lanjut untuk bagian depan box, ada gambar mouse dan beberapa alat vital yang diunggulkan oleh si Fantech. Cuman di sini aku agak bingung pada boxnya. Tidak sama seperti yang pernah di unboxing oleh Fantech di channel resminya. Di video tersebut bagian depan ini juga bisa dibuka. Kalau dibuka, di dalamnya kita bisa melihat mouse aslinya. Sedang yang kita miliki hanya box biasa, yang membuat aku berpikir ada apa dengan mouse ini? Apakah mouse ini palsu? Sebelum membahas box ini palsu atau asli, kita bahas dulu dari segi fungsinya. Di box bagian belakang ada sedikit penjelasan keunggulan-keunggulan mouse ini. Sementara di bagian kanan ada box dan fitur dan detail spesifikasi dari Crypto VX7. Oke, setelah kita bahas sedikit boxnya, sekarang langsung aja kita unboxing aja ya. Di dalam box kita dapat unit mouse, buku panduan, dan kartu garansi. Udah itu aja. Kenapa tidak ada MOSFET, sedangkan pada video si Fantech itu ada MOSFET-nya, teman-teman. Saya nggak tahu ini kenapa ini. Aduh, MOSFET. Padahal MOSFET ini adalah salah satu bentuk keunggulan dari mouse ini juga sih. Kenapa ini? Agak sedikit aneh menurutku. Ini ada penurunan kualitas kayak sih. Walaupun menurut gue bakal lama banget untuk si tipisnya sih, untuk MOSFET-nya sendiri. Tapi ya setidaknya dikasih lah ya. Kenapa harus dipilih-pilih gitu ya? Desain mouse ini berwarna dominan hitam, semua seperti mouse pada umumnya. Dan atas mouse terlihat lampu LED RGB yang bentuknya seperti mirip mata robot.
Di bawahnya ada logo Fantech dan juga fungsi untuk menampilkan lampu RGB. Mouse ini mengusung bentuk ambidextrous yang sisi kiri dan kanannya itu simetris, jadi cocok banget untuk pengguna tangan kanan maupun tangan kiri. Untuk tangan gua yang tipikal kecil, mouse ini berasa nyaman dan dipakai. Dari segi build quality, mouse ini menggunakan bahan plastik dan dibalut dengan warna doff di seluruh bagian serta sedikit sentuhan wrapper di bagian klorofilnya. Untuk button 1 dan 2 saat diklik itu berasa lebih nyaman dan terasa renyah seperti mouse biasanya yang sering gua pakai. Tapi di sisi lain gua ngebuat feedback jadi rasa lebih enak, pergerakan scrollnya lembut dan kurang tekstil. Sementara kabelnya udah menggunakan nilon kabel branded yang lebih kuat dan lebih awet. Dari segi kelenturan kabelnya masih cukup lentur dan enak, nggak kaku. Ya, secara overall build quality-nya solid dan nggak ngerasa ringkih sama sekali. Terdapat 3 bagian tambahan di mouse ini. Di sisi kiri secara default berfungsi sebagai button forward dan backward. PT-nya lagi. Semua bottom di sini bisa kalian atur atau kita custom menggunakan software yang telah disediakan oleh Fantech. Jadi total ada 6 bottom dan semua bottom itu bisa disetting makro. Yang berarti setiap bottomnya bisa menjalankan banyak perintah sekaligus. Di software ini kita juga bisa atur 4 tingkat dpi yang dipilih sesuai keinginan. Untuk rubah model LED-nya pun harus dilakukan di software ini. Ada 4 model biasa kita pilih, yaitu slow, di mana LED akan berkedip dan berubah warna secara lambat, fast LED akan berkedip dan berubah secara cepat, dan yang terakhir ada static LED akan terus menyala dengan warna sesuai tingkat dpi. Yang terakhir adalah off, LCD akan mati. Nah, semua tingkatan yang kalian atur itu bisa disimpan di 4 profil yang telah disediakan oleh Fantech. Mempunyai 4 switch sensor yang performanya lebih baik daripada mouse generik lainnya. Walaupun Fantech tidak ngasih detail untuk switch apa yang mereka pakai di Crypto VX7 ini, tetapi mereka klaim switchnya bisa tahan sampai 10 juta kali klik serta sensornya bisa diatur 200 sampai 8000 dpi dan mempunyai kemampuan jelajah hingga 60 inch per detik. Crypto VX7 ini memiliki bobot 84 gram walaupun nggak seringan mouse honeycomb atau bolong-bolong yang lagi ngetren saat ini, tapi menurut gua selama beratnya masih di bawah 100 gram ya masih termasuk ringan ya untuk diajak bermain game. Bottom tambahannya juga ada di posisi yang mudah dijangkau dan nggak bikin sengaja kepencet pas lagi makan. Bukan, lagi main. Selain itu, buat bottom di mouse ini juga bisa dipakai untuk jalanin perintah tertentu di dalam game, serta fungsi makro yang bakal membantu kalian, terutama buat kalian yang emang terbiasa menggunakan fitur ini. Secara overall, semua fiturnya berjalan dengan baik, tombol bottom juga enak, dan juga nggak nemuin masalah sama sekali saat bermain game. Ada beberapa kekurangan yang aku simpulkan. Yang pertama adalah LED dari mouse ini sedikit dan tidak variatif alias monoton. Ya, monoton atau gimana ya. Pokoknya ya itu aja gitu ya. Terus yang kedua adalah LED yang biasa ditampilin di mouse ini itu warnanya cuma ada 4 warna, yaitu warna magenta, merah magenta, biru sama ungu. Yang terakhir adalah sebenarnya ini nggak terlalu masalah buat aku pribadi. Mungkin ini akan menjadi suatu pertimbangan buat kalian yang mencari mouse ini. Adalah polling rate mouse ini ya cuma statik di 120 Hz. Tapi mengingat harganya di bawah 100.000, semua ini kekurangan itu menurut gua sangatlah wajar di mouse ini. Nah, itu dia sekilas review kita tentang mouse ini. Semoga ini menjadi suatu pertimbangan buat kalian. Mohon maaf ini kalau masih belepotan untuk baca skripnya karena saya nggak terbiasa baca skrip.
Sampai ketemu di video berikutnya.